Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kita masih membahas bab 16 ya. Babun fil amri bil muhafazah ala sunnati wad dawa biha. Perintah untuk menjaga sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Kemarin kita telah membahas ayat-ayatnya ya sampai dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-34. Wa qala ta'ala, berfirman Allah yang Maha Tinggi, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingatlah apa-apa ya ayat-ayat yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat Allah di rumah-rumah kita yang di dalamnya terdapat banyak hikmah. Nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an wa shalah. Hadisnya gitu ya. Terangilah rumah-rumah kamu dengan membaca Al-Qur'an dan sholat. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Artinya yang kedengeran cuma suara-suara orang ngomel gitu ya, orang ngobrol, suara-suara musik gitu ya, tetapi tidak dibacakan ayat-ayat Allah. Dan sholat, tentu sholat yang dimaksud di rumah itu adalah sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud gitu ya, dan sholat-sholat sunnah lainnya yang bisa dikerjakan di rumah. Sementara sholat fardu dilaksanakan di masjid atau di mushola, seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Langsung ya ke ayatnya. Wa ammal ahadis, dan adapun hadisnya, fal awwalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, da'uni ma taraktukum, ya, tinggalkanlah apa-apa yang harus kamu tinggalkan. Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya bangsa-bangsa ya yang terdahulu sebelum kalian, kasratun su'alihim, banyak bertanya, wahtilafuhum, ya, kemudian tidak seirama, banyak ikhtilaf, beda pendapat, ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Jadi banyak bertanya itu bukan berarti kritis, tetapi kadang-kadang banyak bertanya itu juga membuat orang itu menjadi tersesat. Allah melarang kita banyak bertanya. Kadang-kadang contoh seperti Bani Israel. Bani Israel itu kan disuruh menyembelih seekor sapi betina. Tapi dia tanya, apa warnanya? Coba kalau dipotong aja udah sapi betina, beres. Setelah nanya warnanya, berapa umurnya?
Dijelaskan umurnya sekian gitu ya. Kemudian setelah dikasih tahu umur sekian, apakah pernah digunakan untuk membajak sawah? Nah, ini kan jadi panjang. Jadi sebagai seorang muslim kita ayyaqulu sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Sebab yang namanya perintah ibadah kalau banyak ditanya itu susah untuk menjelaskannya. Contoh, kenapa sholat kita harus ruku? Kenapa sih ruku? Kenapa harus sujud? Kenapa harus wudu? Jadi kalau banyak kenapa, kita jadi bukannya taat, gitu ya. Jadi sesuatu di atas kan dijelaskan, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang datang dari Nabi itu wahyu juga dari Allah. Apakah itu ucapan, perbuatan, tindakan, sikap, itu dari Allah. Gitu. Maka jangan banyak ditanya. Jadi bangsa-bangsa yang terdahulu, yaitu sebelum kalian, kasratu su'alihim, ya. Mereka banyak bertanya, ya. Dan wakhtilafuhum, dan mereka, pertanyaan mereka itu tidak tidak sejalan gitu ya, tidak sesuai atas nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum, dan apabila ya kami melarang kalian an syai'in, atas sesuatu, fajtanibu, ya maka jauhilah. Jadi apa yang diperintah kerjakan, dan apa yang dilarang udah jauhi, gitu. Ya kalau yang melarang Allah pasti tidak ada manfaatnya, banyak mudorotnya. Ya. Wa idza amartukum, dan apabila diperintahkan kepada kalian bisyai'in, dengan sesuatu, fatu minhu mastata'tum, laksanakanlah dan taatlah kalian. Muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kita dilarang banyak bertanya dalam hal urusan ibadah, ya. Sebab kalau terlalu banyak bertanya, akhirnya kita banyak syaratnya. Gitu. Kenapa sholatnya harus 17 rakaat dalam satu hari? Itu kan kalau ditanya repot penjelasannya. Enggak 20 aja gitu. Bahkan atau enggak 10 aja gitu. Gitu ya. Jadi apa yang Allah tetapkan, ya sudah, kita laksanakan saja. Karena banyak yang kita tidak tahu. Asani, hadis yang kedua, an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Najih al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, qala, wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW menasihati mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub, ya. Nasihat itu menuju dan menggentarkan dari hati-hati orang-orang. Jadi nasihat itu mau'izah, ya, dapat menggetarkan setiap hati manusia. Banyak di antara kaum muslimin wal muslimat ketika baca Quran dia menangis. Dia paham artinya. Sampai sesengukan gitu ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Karena Al-Quran itu berisi tentang nasihat. Makanya di dalam surat Al-Anfal itu dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ini sesuai dengan hadis ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka berserah diri. Jadi mauizah atau nasihat itu akan menuju masuk menggetarkan setiap hati-hati manusia. Wa darabat minha al-uyun, ya, dan membuat berlinangnya air mata. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati. Saya menasihati bertakwalah kepada Allah, dengarlah dan taatlah. Itu ya. Wa in ta'ammaru 'alaikum, meskipun pemimpin kalian abdun habasyun, ya, seorang hamba sahaya dari Habasyah atau Ethiopia.